Malam itu saya nggak mau minum lagi, topi miring hilang. Saya pernah mencium baunya hilangin. Orang mabuk tapi muntah. Hilangkan semua. Semua bisa kok kita berbuat baik untuk melawan yang kerok. Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul kembali di hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini jemaat-Mu Tuhan buat beribadah Tuhan. Kau pakai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau urapi kami satu persatu Tuhan, dari WL, singer, pemain musik dan lainnya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir tempat ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, berkati mereka yang masih dalam perjalanan. Kau pimpin mereka hingga sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan ujian tak berhenti percaya. Sekalipun
semangat Bapak Ibu. Amin. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita ya. Saya minta untuk bangkit berdiri. Suka-suka Tuhan. Siapa yang mau joget, monggo. Gak usah malu-malu ya kalau buat kita. Belum capek ya Bapak Ibu? Tetap semangat. Kita akan bawakan lagu Oh Betapa Indahnya. Siapa yang mau joget? Monggo. Saudara sedih
kita masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Engkau ada bersamaku.
Tuhan berbicara untuk kami semua, tidak terkecuali siapapun, untuk mendengarkan firman-Mu. Buka isi hatimu untuk hamba-Mu Tuhan. Untuk kami curahkan segala hati daripada Engkau. Dan kami pulang mendapat berkat yang luar biasa. Kami minta perubahan dalam hidup kami oleh firman-Mu Tuhan. Ini zaman akhir, zaman yang paling terakhir. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang benar-benar. Terima kasih Bapa. Pimpinlah firman-Mu dari awal, pertengahan, dan akhir. Berikan hikmat marifat untuk hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan pada sore hari ini, saya memperkenalkan nama saya Jackson Philip. Marga saya Philip. Saya dari Indonesia bagian timur, di satu kota kecil tapi sangat ramai, tepatnya Ternate. Puji Tuhan. Saya kenal Bapak siapa waktu itu namanya Basuki lah lawannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita baca bersama, silih berganti. Saya ayat yang pertama, jemaatnya ayat yang kedua, dan seterusnya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sama-sama ayat ke-7. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadamu, dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saudara, saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat, saya ambil dari versi lain. Ayat yang pertama berbicara tentang tulang-tulang kering yang berserakan dan tidak tahu wujud mana dan tidak bisa disambungkan lagi. Ini berbicara tentang keadaan dunia zaman ini. Saya ambil tentang umum dulu. Dunia zaman ini, saudara, tidak akan membaik. Firman Tuhan katakan, jangan cari dunia zaman sekarang akan memberi saudara sukacita luar biasa. Saudara, secara umum, saya selama hidup, saya baru tahu bahwa Amerika Serikat itu antri sembako. Mari. Suatu saat sembako akan hilang. Karena apa? Saya seorang arsitek mengerti. Orang rakus membangun sampai menghilangkan lahan untuk makanan. Jangan heran dunia seperti ini. Dan saudara dan saya sekarang hidup di dunia, bukan di alam hayalan. Kita hidup di dunia, dan kita akan mengalami yang namanya hidup susah. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan ini secara umum demikian. Orang sesukanya hidup di dalam hidup yang glamor. Orang yang hidup sesuka dengan kesukaannya sendiri. Saya melihat sampai-sampai akhir ini suatu kejadian. Kalau dulu pesawat jatuh. Sekarang ini ada lagi fenomena. Polisi tembak polisi. Tentara tembak istrinya. Polisi tembak polisi di sana. Dan tembak-menembak. Itu sama. Itu dunia, saudara. Jangan main-main, saudara. Tuhan ingin supaya kita. Dan kita ini seperti akuarium yang dimasukkan
satu botol dan kita hidup dalam botol, tapi sama-sama jatuh. Kita hanya melihat Tuhan ingin seperti itu. Caranya supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan dunia ada satu syaratnya. Saya berikan judul kemarin bahwa penghalang berkat. Waktu saya terima Yesus, saya orang belakang tukang mabuk, minum, tukang pukul, bayar 5.000 waktu zaman dulu saya udah 6 orang karena saya mabuk. Saya terima Yesus pertama kali, dia tahu saya diangkat anak pendeta yang juga miskin. Saya mau diangkat pendeta yang kaya, ada janda orang yang tidak kaya, saya sih yang miskin. Sebab apa? Sebab nubuat. Nah, nubuat itu pas dengan saya waktu berdoa. Tuhan, kalau saya merantau, jadikanlah saya anak angkat pendeta. Nah, pada tangan yang saya oke saja, saya angkat pendeta. Baik pendeta angkat pendeta. Saya harus pulang. Saya kuliah bayar sendiri. Orang tua saya dapat ikut saya kuliah. Saya mau bayar sendiri. Saya mau nyatakan kenapa kita nggak Tuhan bisa miskin. Kenapa? Dan saya melihat dia, saya pelajari. Saya nggak mau ikut Tuhan kok, nggak ada hasilnya. Percuma. Kita lagi beda, tepuk kurang, nggak dapat apa-apa. Saya mau berhasil dengan Tuhan. Saudara, secara khusus firman Tuhan ini di ayat yang 11 berbicara bahwa saudara dan saya adalah Yerusalem, Israel, dan kita Israel rohani. Kita komitmen dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sana berbicara tentang rencana Tuhan baik untuk saudara dan saya. Oke, setiap anak Tuhan waktu bertobat dia bicara tentang kita diberkati luar biasa, Tuhan menyertai kita luar biasa, tapi kita nggak pernah dapat. Kenapa? Satu pertanyaan, kenapa kita tidak berkati? Karena ada halangan-halangan. Dan saya pelajari firman Tuhan dari A sampai Z, saya melihat halangan itu saya berikan judul adalah biang kerok. Ternyata di firman ini ada biang kerok. Biang kerok ini membuat kita terhalang terus. Dan saya pelajari. Saya setiap mau melangkah untuk hidup, bekerja. Saya seorang arsitek, saya pemborong. Saya mengawasi, membaca nih firman biang kerok ini. Saya masuk dalam biang kerok apa enggak? Kalau biang kerok pasti bisa hancur. Ini biang kerok. Kenapa kita tidak berkati? Ini biang kerok. Sama-sama baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bisa dibuka ya? Saya buka di sini aja. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Bisa ya? Bisa. Demikian firman Tuhan. Ini biang keroknya. Biasa-biasa saja. Tapi yang ini kan biasa, tidak ada apa-apanya. Tapi ini membuat kita tersandung, tidak diberkati. Saya landasi dulu. Firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah terang dan kita ini gelap. Dan biang kerok ini gelap. Kalau kita mau bersama-sama dengan Allah pasti ada berkat. Ini yang saya pelajari. Saya kuliah di arsitektur tuh bayangkan, wow. Tapi biang kerok ini saya lihat terus luar biasa buat pakai saya. Bisa bangun gereja ya Pak? Gereja besar, lumayan ya. Sedang-sedang tapi zaman itu alat musik kan beli. Saya kesaksian kapan-kapan. Miskin saya, tapi Tuhan memberkati lewat biang kerok ini. Kita baca bersama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, satu, kecemaran, hawa nafsu terus, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, terus kedengkian, kecabulan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam yang surga. Ayat ini yang saya pakai. Kalau saya mau bisnis, saya baca sih. Wah, ini bisnis. Biang kerok. Ini harus dipakai, saudara. Setiap langkah saudara mau bisnis, lihat ini ayat biang kerok yang ada. Semua dosa-dosa ada di sini. Saudara, wah, saya senang dengan firman Tuhan ini. Kita ternyata, saudara, masa lalu kita tuh bertobat,
datang kepada Tuhan itu masih bawa masa lalunya. Saya jalan-jalan, tidak mungkin saya dapat bangkai itu saya masukkan di kantong. Bawa bangkai saya enak, tidak mungkin. Itu masa lalu kita. Kita datang ke Tuhan, Tuhan ingin supaya kita lepaskan masa lalu kita. Saudara, di dalam Korintus 15 ayat yang ke-33, di sana berbicara tentang kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita mau konsekuensi menjadi anak Tuhan. Kalau ingin diberkati, menghancurkan penghalang, ini lagi. Waktu kita ikut Tuhan, maaf sekali maaf. Saya perokok, saya pemabuk, saya lepas. Pertama kali saya lepas, kawan-kawan saya nggak mungkin lah kamu, aku berbulan-bulan nggak mau lepas. Kamu nggak mau lepas ah? Saya malam itu, orang saya lepas itu rokok, hilang. Malam itu saya nggak mau minum lagi topi miring, hilang. Saya pernah mencium baunya hilang. Orang mabuk tapi muntah. Hilangkan semua. Semua bisa kok kita berbuat baik untuk melawan yang kerok. Saudara, zaman lalu mungkin kita senang seks. Sekarang anak-anak kecil buka ini bisa. Ini biang keroknya. Dibuka di sebelah ada firman Tuhan. Wah, Yusuf Rodi sebelahnya TikTok. Anak kecil senang nonton TikTok, lama-lama dia ingin coba. Ini kalau kamu mau buka hati-hati. Kecil ini tapi membuat anak mempunyai pikiran berubah. Suatu saat saya punya anak buah di proyek, hilang kan saudara, masih kecil hilang. Saya namanya Umi. Dia pergi ke Semarang, pulangnya itu di rumah udah lupa. Cuma karena apa, rambutnya udah pirang-pirang karena pergaulan. Sehingga neneknya nggak tahu ini sopo karena sudah pirang-pirang karena pergaulan. Kalau kita masuk dalam pergaulan, keluar pasti pirang-pirang. Pergaulan seks juga bebas. Berhala zaman sekarang ini bangun tidur dah doa cari ini seks. Mana anunya sampai anak-anak berkelahi gara-gara ini. Sekarang semua gampang di sini. Sekarang gampang di sini. Firman Tuhan ini nggak mungkin berubah sampai akhir. Tetap mau kita melangkah agak keras saudara. Semua saudara mau diberkati. Zaman akan datang kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Mau diberkati karena kita udah kurus, oke lah. Kalau kita di luar jangan harap. Jangan menyesal kalau nggak diberkati. Tuhan itu cuma ngomong just jadi. Sebab dia berkuasa. Saya membaca itu di firman Tuhan saya lupa. Bahwa zaman akhir ini ada orang yang berbisnis makan, kawin, mengawinkan. Benar kan? Zaman akhir ini gampang. Suatu saat lagi orang mau buat dosa, tidak ada hukum khusus sendiri. Mau tahu? Gampang sekali. Saya nggak fanatik. Bahwa saya punya pendirian. Kalau saya terima Yesus, pasti saya fanatik tentang firman Tuhan. Dan berkat itu luar biasa, saudara. Saya nggak pernah takut. Walaupun kemarin virus anjing, kawan-kawan saya yang bisnis yang tadi saya ambil proyeknya dia ratusan juta miliar itu mati semua sekarang. Saya nggak punya teman lagi, mati 2 tahun nggak ada proyek sampai sekarang. Apakah saya takut? No, tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Macam-macam. Kemarin saya tanah 1 minggu dapat sekian, hari ini dapat sekian. Saya mau bayar pajak mobil dapat sekian. Tuhan luar biasa. Jangan takut. Saudara tahu bahwa Tuhan datang tidak bawa agama. Tuhan datang bawa kasih. Itu saudara saya. Tunjukkan bagi dunia. Walaupun maaf ya kata kasih kita kere, kita kaya. Ingat ini apa nih biang kerok ini. Ingat terus di sini, semua di sini. Saudara. Oh Tuhan luar biasa. Masa lalu kita harus tinggalkan mabuk, minum apa. Saya punya jemaat yang belakang tuh tahu. Dia tahu, ngerti dia. Itu kau tahu ya, lanjutin. Waktu terima Yesus, koploknya dalam Yesus. Wah, kita satu koploknya wah. Walaupun dia bertobat, tapi koploknya itu biasa jalan terus, tapi baik. Ada yang doro belum doro. Haleluya. Kebiasaan.
kita harus beda. Saudara mungkin di sini pulang, waduh, tidak ada makanan. Saya mau tanya, apakah saudara tidak makan sekarang? Makan 3 kali aja. Lari minggat, saya minggat. Minggat. Kenapa roh yang dalammu lebih besar daripada roh yang di dunia? Tapi ingatnya ini ayat yang herok ini. Ini berbahaya loh saudara. Ini kecil sampai dunia kiamat iblis pakai ayat ini. Dari dulu orang selingkuh tutup. Sekarang gampang pakai ini udah orang selingkuh. Ini satu kejadian yang benar-benar terjadi. Nggak mau pacaran kenapa? Kamu ini. Bayar kuliah aja sudah bayar adik saya kuliah sama bangun gereja. Tahu masih tulang Jawa ya? Bangun gereja, bangun alusi komplit tak beli sampai orang saya dipermalukan jemaat yang tangguh itu nggak senang di sini mungkin ada ya. Sampai saya beli keyboardnya mahal 3 biji, tak pasang ngopo. Padahal dia tuh orang main musik. Ngomong lagi apa? Dia nggak punya drum, tak tuku drum. Mau ngopo nih drum ada yang mahal, ngopo lagi. Tapi Anda bisa main drum. Padahal dia bilang anaknya bisa main. Ya aku pegang. Dia jalannya masih. Wah pegang jalan. Dan bagus ya bagus. Terus pintar. Dan gereja itu berkembang. Mau ambil bikinnya, aku di demo dia, mau diusir, mau ada yang wah sudah. Pak orang kampung tenang aja, tak bangun jadi gereja. Udah, aku tuh muat sama yang nama orang Kristen. Muat. Dinipu terus. Ngomong haleluya tapi dinipu. Pertengkaran di gereja bubar, hancurkan gereja. Sini nggak ada. Gereja mau jadi dihancurkan, aku yang punya bercakap. Saudara tahu yang nama Benny Hinn? Dia pelajarin namanya itu kemakmuran. Semua gereja besar, hebat gereja bangun besar, kemakmuran, perpuluhan dan sebagainya. Lama-lama dia didekati Roh Kudus. Sekarang dia ralat. Tuhan ngomong sama dia, kalau kamu pakai teori kamu nggak apa. Dia kemakmuran. Perpuluhan bisa, tapi bukan perpuluhan untuk membangun gereja. Aku nggak ngomong gereja lebih besar, aku tahu sendiri. Dan gereja pendeta ngomong, cepat bangun, kamu diberkati, dua rumah diberkati. Susah, karena kamu punya motivasi. Perpuluhan penting, bukan untuk kamu jadi kaya, tetapi kamu diberkati. Berkati itu begini, makan ada, jalan-jalan ada, transportasi ada, punya rumah ada, itu berkati. Bukan, wah kaya, depan. Kayak pendeta zaman sekarang itu bawa tas, ada tukang bawanya duduk situ. Terus pendeta duduk, kalau nggak ada jemaat 2000, aku udah mau khotbah. Ada pendeta gitu, dan mau khotbah kalau jemaat 2000, jemaat mau berapa? 2000, bayar saya 150 juta. Ini nggak mungkin setahun yang bayar hancur nggak akan bayar. Mungkin pendeta cuma ngomong sedikit, haleluya pulang, bayar 20 juta. Terus sekarang seperti apa? Jadi cari ini. Saya ini pengkhotbah yang keliling-keliling desa. Amin. Ya, saudara-saudara ini bukan karena saya bilang merokok dan sebagainya, itu rusaknya. Ini Yesus dulu. Pertobatan itu rusaknya kiri. Memang rokok nggak bisa diartikan, tidak ada, tapi kabah itu tidak ada. Kalau dibuka banyak, nggak bisa curi sama merokok, udah ketawa. Tahu, saya memang khotbah agak keras. Tahu-tahu ketemu. Saudara, ada firman Tuhan begini. Yesus mengajar berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, bumi seperti di surga. Itu kalau kita ini dengan ini biang kerok ini kita jaga. Sekarang karena ketemu di bumi seperti di neraka keluarganya. Tiap hari bertengkar, bukan bahasa roh lagi, bahasa kambing, baj keluar semua, baj as keluar, masak wah as mon ada biasa kalau mereka sama-sama di gereja, oh spiral batangan ini tidak pokoknya terus setan kamu keluar di situ saudara. Datangnya hati
yang gembira adalah obat. Yang maju, gembiralah. Jangan susah-susah. Saya ini punya pikiran gini. Kalau saya susah, saya bisa bikin, saya bikin. Kalau saya nggak bisa bikin, urusan Tuhan. Ngapain bikin capek-capek? Katanya Tuhan luar biasa. Tapi ingat, jangan waktu di Kerantoli. Lihatlah orang yang bersaksi yang mengalami. Jangannya cuma sombong-sombong. Saya hanya mengalami. Percaya Tuhan, berkat luar biasa. Cuma ngomong tuh nggak sampai udah ada. Saya nggak pikir saya punya ini. Saya nggak pikir saya punya mobil. Ada mobil. Saya nggak pikir saya punya apa? Ada. Tetapi saya berani sampai habis-habisan untuk gereja. Usaha ini luar biasa, saudara. Aja dong saya undang lagi, dan usah duna ya Pak. Luar biasa. Ada satu orang sudah tahu. Percaya orang yang ngomong, bukan yang sarjana teologi. Hanya ngomong saudara-saudara. Kita anak Tuhan. Maaf ya. Percaya kepada orang. Saya pendeta muda juga takut. Oh Pak Sony, oh ya jemaat saya ya. Saya nggak buka rahasia, saya malu dong. Ada jemaat saya. Ini jemaat dulu jemaat saya, tapi keluar masuk nggak tahu kemana. Atau muncul seorang nggak muncul dari lain. Saya tadi dia betul ngeliat kenal nih dan bagus dulu dia. Saudara, kalau itu Tuhan itu harus konsekuensi. Saya katakan jangan takut. Kalau kita sudah bisa membedakan ini, jangan takut. Kebiasaan itu membuat kita mau masuk ke dalam gereja. Kebiasaan itu gak bagus. Saya punya kawan ini kesaksian ya. Saya punya kawan merantau duluan Surabaya. Saya ikut Surabaya. Di Surabaya merantau saya datang. Saya datang ke sana. Dia jemput saya. Dia memang kepalanya botak. Jemput saya. Ayo cek. Ya saya agak seberang. Ayo makan. Dia kasih makan saya. Makannya pecel. Sudah makan pecel kan pedis, terus perut sakit, dia buang air. Dia kepala botaknya, ingat dia kepala botak, dia buang air. Saya tunggu di luar, kalau saya buang air dia keluar. Kita jalan-jalan, setiap jalan orang-orang lihat cuma di kepalanya, ketawa semua. Dia heran, aku juga, kenapa ketawa? Paling ketawa, bilang, kamu lihat kepalamu, tadi dia lagi masuk ganti, karena kebiasaan pakai topi. Seringkali kita kebiasaan seperti itu, kita pakai sesuatu yang nggak cukup, nanya begituan kita pakai, kita pasti termalukan. Doa-doa, wah percuma. Saya banyak kesaksian hidup, saudara. Banyak, ada orang yang sudah tua, nggak mati-mati 130 tahun, itu ya agak nggak mati-mati. Mau mati saudaranya dari luar negeri datang, nggak jadi mati balik lagi, nggak jadi mati balik lagi. Terus cari pastor didoakan, nah mati. Waktu saya masih bodoh nih orang itu. Datang kenapa? Jemaat saya mau jemaat dulu udah pergi semua, jemaat takut. Pajak nonton udah tua banget, udah badan melekat sama tempat tidur. Ayo baca doa Pajak. Sudah anaknya dari Anada. Aduh kita susah Pak, setiap 1 tahun balik sampai 4 kali. Hanya ibu mau mati nggak jadi mati, Terus saya dekati saya bising, Bu, pulang ya Bu. Pulang kemana? Pulang ke surga. Ternyata ibu ini belum tahu yang namanya Yesus. Berarti dia diperhitungkan. Ya saudara saya ngomong Tuhan Yesus tahu. Nanti cerita Tuhan Yesus yang mengampuni ibu dosa-dosa ibu masa lalu. Ngomong-ngomong saudara saya pakai terjemahan tadi orang Jawa kuno. Amin. Saya tak doakan. Tuhan dia udah susah. Dia mau kembali kepada kepunyaanmu. Dia sudah kaya. Doakan dan saya sudah dia mau menerima kamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan berisi. Hari Minggu saya ambil. Setelah itu cuma saya ngomong sama yang punya rumah. Hari Minggu pulang. Minggu. Setiap anak Tuhan kalau tetap menjaga ini, yang kerok saya kembali, pasti kamu diberkati dalam segala hal. Firman Tuhan tidak katakan kamu diberkati punya mobil, mobil fokus, tetap pajaknya naik terus. Mobil apa? Anu bensin naik, tapi kalau kamu diberkati, kalau Tuhan kasih mobil, pasti Tuhan selalu diberkati semua. Jangan. Amin. Doa kasih Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita tetap melekat sama Dia dan percaya bahwa kita adalah milik Dia seutuhnya. Kita baca bersama di dalam ayat yang ke-10 dari Yeskiel pasal 37.
saya maaf ya, saya masih itu ayat yang membuat kita kenapa kita tidak diberkati. Di dalam Matius 21 ayat 2 di sana berbicara karena kalau engkau berdoa dengan keyakinan benar-benar pasti dijawab. Jadi perlu keyakinan. Kebanyakan kita nggak mau berdoa dengan yakin karena kita dapat tadi firman tadi itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan yang terakhir tuh Yakobus pasal 4 ayat 3, kita berdoa salah berdoa firman Tuhan, salah berdoa. Kalau saya lihat di TV gimana kau berdoa, Allah biar mati, bunuh istrinya, bunuh keluarganya, mati semua, itu salah berdoa. Kita tidak seperti itu. Kasih. Dan salah berdoa mungkin kita punya Tuhan, aku Joko senang sama istri, dan aku dapat Pak Joko udah punya istri, senang sama istri Tuhan, dalam nama Yesus istri jadi istri saya. Ada gitu, ada yang gitu. Tuhan, istri saya udah gemuk banget, dilihat tuh kayak maaf ya kayak babi. Terus yang sana aku kawin muda, kawin muda. Kayak tadi. Yesaya pasal 37 ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjajakan kakinya suatu kembaran yang sangat besar. Saudara dan saya puji Tuhan, berikan namanya. Haleluya. Di situ katakan bahwa nafas hidup pengurapan. Dan kita tidak mati. Saudara sekarang sudah merasakan mati ekonomi, mati karena sudah dosa, lupa bangun. Ini firman-Nya. Perlu minta urapan Allah. Zaman akhir ini kita minta berjalan-jalan dengan Allah. Tuhan gak pandang saudara masa sekarang saudara mungkin masih berdosa, gak pandang. Tuhan pandang kamu mau maju apa enggak, mau diberkati apa enggak. Sebab besok ke depan lagi lebih susah lagi. Kawan saya dari Australia ngomong, di Australia kamu makan sudah nggak pakai lagi uang, nggak pakai uang saudara, seret-seret. Di sini kan mulai ada. Dan paling hebat lagi dia makan yang datang ini robot yang kasih makan, taruh makanan. Kalau kita nggak bilang oke, dia nggak pergi robotnya. Oke. Itu di Australia. Kenapa saya ngomong gitu? Karena yang akan datang nanti banyak penyebutan. Kalau hidup kita dalam Tuhan, jangan takut. Saya pernah baca tentang akhir zaman, pendeta terkenal, hebat banget. Kalau zaman akhir terjadi, kita akan seperti Rasul Paulus. Cit pindah. Jangan takut. Kalau kita dengan Tuhan, jauhkan dari biang kerok ini, berdoa sama Tuhan. Gak ada makanan Tuhan yang layani. Jangan takut. Orang bilang masih biasa dipotong ini, bunuh. Memang ada yang dibunuh, Pak. Sekarang sudah mulai terjadi. Dihantam ada sekarang terjadi. Pulang gereja dipotong orang ada. Tapi kalau kita dalam kekudusan jangan takut. Bisa diangkat langsung. Itu Rasul Paulus. Kan saya baca, masuk akal. Kita dipindahkan ke tempat khusus untuk datang Tuhan yang kedua kali. Sebab sekarang sudah mulai ditambah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang jauh dari biang kerok ini. Masih Tuhan bisa. Dan suatu saat kita akan dipanggil. Saudara percaya, saudara mau bisnis apa? Di tangan saudara mau bisnis apa? Mau goreng-goreng silakan. Sekarang kami mengamini orang mau bisnis makanan untuk kasih makan orang kerja, sekarang saatnya. Saudara, mari kita berdiri. Kita serahkan kepada Tuhan pada hati kita semua. Kita percaya. Kita katakan Tuhan luar biasa. Bukalah jemaat hatimu. Biarlah Tuhan masuk pada sore hari ini. Kita pulang dari tempat ini akan menjadi berkat yang kuat. Iman kita akan tambah-tambah. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya.
Tuhanmu. Amin. Tahu kau lebih baik kalah urusanmu hari ini. Tuhan menuntut kamu.
persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Firman-Nya tadi buat saya luar biasa sekali. Amin. Nah, ini perlu dicoba. Kalau kita pengen diberkati, maaf seperti yang Bapak Pendeta Jackson yang kerok itu. Amin, amin, amin. Mau diberkati Bapak Ibu? Amin. Kita coba. Ya, tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Saya persilakan Bapak Jo maju ke depan. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa, kasih dan anugerah-Mu luar biasa. Sore hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang sangat-sangat luar biasa, untuk terus memuliakan Engkau melalui pekerjaan di yayasan ini. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara tercinta. Kiranya Tuhan Kau menjamah, memberkati setiap bangsa ini yang saat ini sudah landai, sudah aman, tentram, sudah jauh dari sakit penyakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serah kepada-Mu Bapa, sehingga sakit apapun Engkau sudah lepaskan. Karena dari pandemi sudah menuju kepada endemi. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa di tempat ini, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya ya Bapak, sampai ke pemerintah yang paling rendah di tempat lingkungan ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga mereka takut akan Tuhan. Lihat kebijakan apapun yang Engkau ambil, sungguh Tuhan sendiri yang menjamah, sehingga damai sejahtera ada di dalam setiap masyarakat kita. Demikian Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Jackson yang sudah berfirman yang luar biasa pada sore hari ini. Dan kami tadi juga mendengar bahwa bukan kami yang tidak mau mengundang Bapak, tapi izinkan kami untuk mengundang Bapak lagi. Kami kesediaannya Bapak. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami akan bacakan untuk pengumuman hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Doa syafaat oleh Bapak Afif, keamanan dan peralatan seluruh keluarga Putra Ministry Godran. Terima kasih. Demikian pengumuman dari kami. Monggo kami persilakan. Umat yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Saya berikan waktu 2 menit buat tangan dan mikir apa yang kau perlukan hari ini. Tuhan yang tahu. 2 menit untuk mikir, mungkin suami, istri, anak, pekerjaan dan sebagainya. Sebab kita pulang pada hari ini dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Kedahsyatan Allah terjadi karena Allah itu Yehovah Jireh. Amin. Terima kasih. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini. Hamba-Mu tidak tahu permasalahan keluarga mereka, hidup mereka, yang tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Yes. Engkau akan buka jalan bagi mereka. Amin. Engkau akan menjawab. Amin. Engkau akan memberkati segala apa yang mereka pegang, pasti berhasil. Amin. Amin. Apa yang mereka kerjakan tetap berhasil. Amin. Dan dunia bisa melihat Engkau bedakan kami dengan yang lain. Amin. Berikan mereka jadi saluran berkat untuk gereja yang kecil ini, supaya gereja ini bisa berkembang dan nama-Mu dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.